kalau seorang wanita mencintai laki-laki yang sudah beristri? Bagaimana Anda mencintai sebelum menikah? Anda masuk wilayah bahaya ini. Mencintai seorang laki-laki yang sudah beristri. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana Buya kalau dinikahi oleh seseorang yang sudah beristri, mungkin itu adalah pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau Anda mencintai, Anda salah. Ngapain Anda mencintai sebelum waktunya? Anda akan tersiksa. Langkah Anda semakin sulit. Jangan sampai Anda menjadi orang yang sempit prinsip. Laki-laki tidak hanya dia di dunia ini. Kan begitu. Gara-gara Anda cinta, lihat masih banyak laki-laki yang bujang, masih banyak kok. Kenapa Anda sibuk? Karena Anda cinta dulu nih. Sehingga dunia seluas daun kelor. Nah, ini gara-gara sudah cinta. Ditawar yang lain nggak mau demi dia. Dia sudah menikah nak. Nggak mau mak. Pokoknya dia mak. Acuh ini orang. Baik, kalau mencintai, kami tidak menghimbau cinta sebelum pernikahan. Ini tidak saya jawab kalau seandainya, gimana Buya kalau itu menyiksa Anda. Bahkan bukan kepada orang yang sudah beristri, yang belum beristri pun Anda akan bahaya. Kalau sudah seorang wanita mencintai seorang laki-laki ini, semua ini ditumpahkan. Allah tidak dianggap, Nabi Muhammad dianggap. Bapak ibunya punya calon lebih bagus pun katanya apa? Hanya dia mah. Di dunia nggak ada laki-laki kecuali dia. Wah topnya. Sehidup semati. Baik, nggak seperti itu ya adik-adikku, jaga hatimu. Cinta tuh nggak enak gelarnya, jatuh cinta. Kena panah asmara. Wah sakit semuanya. Ya, jadi yang indah jangan main-main. Yang indah bercinta itu. Cinta itu adalah dengan akal. Maka saya ngomong cinta. Cinta itu rasional, bukan irrasional. Cinta butamu itu yang nggak masuk akal. Cinta itu masuk akal. Coba Anda anak perempuan yang solehah, cantik, baik, berakhlak, senang ngaji. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepadamu. Wah serem mukanya. Dia paling senang memukul orang. Dan Anda pun mungkin orang yang bakal sering ditempeleng. Jahat, bau, macam-macam. Mau enggak mencintai? Enggak mau, akal Anda masuk. Tapi kalau sudah terlanjur cinta, gula Jawa rasa coklat, repot. Repot. Kata orang tua repot. Baik, nah ini kalau mencintai saya himbau jangan begitu adikku yang solehah ya. Jangan mendahulukan cinta. Adapun bagaimana Buya kalau saya dinikahi oleh orang yang sudah beristri, mau dinikahi, ini perlu Anda kuat atau tidak? Kuat atau tidak? Dan Anda harus kuat benar kalau memang mau dinikahi. Karena banyak tantangan itu. Mungkin mendapatkan marah dari istri yang pertama. Kemudian di sisi lain engkau harus bisa menjaga suami agar tidak menyakiti istri yang pertama. Engkau harus bisa menjaga suami agar semakin adil. Engkau harus banyak tantangannya istri kedua ini. Cuman biasanya istri kedua ini kadang-kadang terlalu ambisi, nggak apa-apa bang, sebulan sekali nggak apa-apa. Giliran sebulan sekali nggak terima, minta sebulan 2 kali. Setelah sebulan kan semua akhirnya nuntut rame terusnya. Ini biasanya begitu. Jadi berat jadi istri kedua, ya berat jadi istri kedua. Jangan hanya ambisi engkau untuk mendapatkan misalnya. Anggap saja dia seorang ustadz kesolehannya, Anda bisa bertahap-tahap Anda. Kekayaannya, takut ambisi yang nggak benar. Kalau niatmu benar ya sudah bismillah. Saya yang penting lah. Karena sebagian wanita itu punya keinginan 5. 1, 2, 3, 5. Mungkin nafkah, pengayoman, keturunan, macam-macam ini. 5. Tapi ada seorang wanita nggak butuh. Keturunan saya sudah punya anak. Duit saya hanya pengen laki-laki saja yang baik yang nemeni saya. Nggak dikasih nafkah mau ada. Jadi dari awal prinsip Anda nerima 1 ini. Setelah itu jangan nuntut. Ada wanita macam-macam. Intinya perlu Anda punya ilmunya, ketabahannya, dan ingat jangan hindari ambisi. Sebab mau itu mungkin karena ambisi. Ambisi mulia ada. Mungkin seorang wanita saya ingin nikah oleh seorang yang soleh. Mungkin dia seorang tajir yang soleh. Dia seorang baik mungkin. Mungkin sekali. Tapi di balik itu jangan-jangan ada ambisi. Wah dia kaya, dia ini. Makanya nanti merongrong. Na'udzubillah. Dia mengajari suaminya untuk tidak adil, mengajari suaminya untuk jahat, berarti jahat perempuan itu yang kedua. Jadi bukan dilarang Anda menjadi istri kedua, yang nggak boleh jadi istri kelima, haram. Keempat boleh, ketiga boleh Anda menjadi Anda boleh, tapi ingat Anda harus hati-hati, Anda harus tabah, Anda harus kuat. Karena apa? Tentu di sana ada yang sakit hati, cemburu, yaitu istri pertamanya. Maka Anda harus bisa mengobatinya.
Anda harus bisa. Bagaimana Anda berbuat baik dengan itu sebagai kakakmu dan sebagainya. Berat jadi istri kedua di situ. Kalau enggak, malah jadi perang ini. Tapi tidak harus seperti itu. Tapi kata Bapak, Anda bisa memilih. Oh, kalau gitu enggak kuat. Nah, kalau enggak kuat jangan masuk ke sana. Terus ya cari yang bujang dong, yang single. Jangan maksa dengan dia, gitu loh. Jadi perlu Anda cerdas gitu loh. Jangan maksakan, kan laki-laki bukan dia saja. Kenapa harus cari laki-laki sudah punya istri? Ini hanya ajak berpikir wanita-wanita ini. Kalau ternyata Anda mungkin, Buya, saya kalau menikah, kalau saya menikah dengan suami seutuhnya, Buya, kayaknya saya yang nggak bisa. Kenapa? Dengan kesibukan saya. Oh ya udah begitu, nggak apa-apa. Kamu jadi kamu ambil laki-laki sepertiga aja. Istrinya sudah 2. Karena dia nggak punya waktu yang banyak. Saya nggak bisa melayani, nggak bisa ini. Tapi saya selain saya wanita normal, Buya, saya perlu suami. Tapi kalau begitu ya boleh jadi istri kedua dia. Jadi intinya jangan dolim, tata hati. Kalau masalah dalam syariat boleh. Cuman kadang yang melakukan syariat ini punya niat busuk sehingga tidak akan sampai kepada tujuan yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Gimana hukumnya demen sama suami orang? Ya, ini pertanyaannya tajam ini. Ya. Jadi bagaimana hukumnya mencintai suami orang dan juga bagaimana hukumnya mencintai istri orangnya. Ya. Ini banyak, ini pertanyaan paling sering akhir-akhir ini ya begini. Jadi begini, kalau saya duduk atau berdiri itu pilihan. Saya mau minum atau enggak minum itu pilihan ya. Tapi kalau mencintai itu bukan pilihan. Cinta itu tiba-tiba muncul di dalam hati. Makanya selama belum berwujud tindakan, maka mencintai belum ada hukumnya. Belum ada hukumnya. Ada hukumnya baru ketika nanti ada tindakan yang keluar daripada koridor syariat, barulah kita bisa tahu ini hukumnya gimana. Kalau sudah menyimpang dari koridor syariat, tentu dikatakan ini hukumnya adalah haram. Nah, yang terpenting bukan itu. Yang terpenting bukan itu. Menyimpan cinta di dalam hati dengan urusan yang modelnya itu mencintai suami orang atau istri orang, ini bahaya. Kenapa? Kalau awalnya dia mencintai dan setelah itu dia akhirnya bertindak, mulai cari fotonya di Facebook, cari akunnya di Facebook, cari di Instagram dan lain sebagainya, kemudian kontak dan lain sebagainya. Ini bahaya. Kenapa? Karena ada hadis, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Bukan termasuk golongan kita orang yang merusak hubungan seorang perempuan dengan suaminya. Ini berlaku sama aja ya. Laki yang senang dengan perempuan istrinya orang nanti berpotensi merusak. Perempuan senang sama lakinya orang lain juga berpotensi untuk merusak. Dan kalau udah berpotensi untuk merusak, Nabi udah mengancam, laisa minna, dia bukan termasuk golongan kami. Ini bahaya. Yang selamat itu golongannya Nabi. Dan Nabi katakan bukan termasuk golongan kami, berarti udah gak mungkin selamat dunia, bahkan selamat akhirat. Lah kita tuh harus tahu sekarang ini, cinta itu yang mana? Cinta itu ada cinta itu karena syahwat, ada cinta itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Memang dihiasi manusia ini mencintai perempuan, dan cintanya itu minasyahwat, termasuk daripada syahwat. Termasuk perempuan mencintai laki-laki juga bisa karena syahwat. Dan cinta yang karena syahwat dikatakan apa kalau para ulama? Hubbun kadzibun sar'ani ma yazulu tarikan ba'dahu aswa'an nataij. Cinta yang karena syahwat itu cinta yang dusta, akan mudah hilang dan meninggalkan setelahnya berbagai macam
efek atau hasil yang buruk. Saya mencintai suami orang atau istri orang tapi karena Allah. Kalau kamu ngaku cinta karena Allah, cinta karena Allah, cinta karena Rasul, tidak mungkin keluar daripada koridor syariat Allah dan koridor syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan kita dipermainkan atas nama cinta ya. Permainkan atas nama cinta. Cinta itu bisa diusahakan. Jadi daripada mencintai suami orang, lebih baik cinta dengan suaminya sendiri. Daripada cinta sama istri orang, lebih baik cinta dengan istrinya sendiri. Menikahi orang yang kita cintai itu kemungkinan, tapi mencintai orang yang kita nikahi itu kewajiban. Gimana caranya mencintai orang yang kita nikahi? Usahakan cinta dengan perhatian, dengan kasih sayang, dengan mendoakan, dengan misalkan sama-sama punya komitmen pengen besarkan anak biar anaknya jadi orang soleh, sama-sama membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Inilah yang dinamakan proses mengusahakan wujudnya cinta. Semoga kita semua insya Allah dijauhkan daripada cinta-cinta yang menyebabkan kita tidak dicintai oleh Allah dan tidak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Orang yang bermaksiat ya baik akan mendapatkan azab atau terhalang dari cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rezeki dan diazab, dibalas di dunia. Ini diberikan beberapa contoh seperti ada orang pacaran, orang selingkuh dan sebagainya. Apakah akan mendapat balasan? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, setiap perbuatan yang kita lakukan itu langsung mengandung konsekuensi. Ketentuannya sederhana. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Jadi kalau baik langsung mendapatkan kebaikan, kalau buruk langsung mendapatkan konsekuensi keburukan. Tapi perhatikan indahnya Allah dalam hal ini. Kenapa kalau orang berbuat baik menggunakan la, kalau orang berbuat buruk menggunakan ala? Perhatikan kalimatnya. La dengan ala lebih pendek mana? La atau ala? Baik, lebih cepat mana diucapkan? La atau ala? Satu atau dua? La, satu. Perhatikan. Kenapa ketika melakukan kebaikan kalimatnya menggunakan la, rewardnya la, laha, maka sahabat hurufnya satu. Saking cepatnya Allah mengapresiasi setiap kebaikan yang dilakukan. Jangankan pekerjaannya, niatnya saja sudah ada pahalanya. Saking cepatnya. Tapi kalau keburukan, kenapa menggunakan ala? Alaiha agak panjang, karena saat orang akan berbuat buruk, bahkan Allah berikan dulu jembatan di hati untuk mencegah keburukan itu terjadi. Pikirkan dulu, jangan dilakukan. Bahkan sebelum dia kerjakan dengan perilakunya itu belum dicatat. Kebaikan tidak, baru difikirkan sudah ada pahalanya, diniatkan ada pahalanya, dilakukan tambah, keburukan tidak. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada seorang hamba, itu diberikan dulu keterangan-keterangan. Satu, penolakan di hatinya. Coba lihat, setiap orang yang akan melakukan keburukan pasti hatinya mengingkari. Mustahil menolak, mustahil. Paling gampangnya gini, keluar dari masjid ini, coba pakai sendal orang lain. Itu baru kaki menggunakan saja, hati sudah mengatakan itu bukan punya kamu. Pasti itu, pasti. Ya. Jadi kalau hatinya kemudian tidak bergerak, ada yang salah dalam imannya. Ya. Apalagi yang, oh ini kayaknya punya saya, bukan ini yang ini, bukan ini yang ini. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Itu pasti ada yang keliru dalam imannya. Ya. Jadi hatinya pasti menolak. Yang pertama kali terjadi saat seseorang berbuat salah, saking sayangnya Allah, itu dibuat satu warning di dalam dirinya, jangan lakukan. Dicegah. Saat akan melakukan pun ditampilkan konsekuensinya. Misal, kalau mau bohong, wail, pasti celaka. Kamu jangan bohong, kamu bisa celaka. Ya. Kalau akan melukai orang, ada curang misalnya, wailul lil mutaffifin. Ya. Ada perbuatan zina, ada konsekuensinya. Ada, banyak sekali itu. Banyak. Ya. Persoalan selingkuh, jangankan masalah selingkuh, masalah pencuri ada konsekuensinya. Ya. Maaf, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Kalau ada orang mau mencuri, sampaikan pada mereka, resikonya bisa potong tangan. Supaya tidak terjadi, ya, supaya tidak terjadi, berikan hukum yang ketat memotong tangan supaya tidak mencuri. Ya. Apalagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, hati-hati. Kalau kamu bisa selingkuh, sudah menikah kemudian selingkuh, resikonya azabnya besar. Ya. Ya, bisa ada rajam, ya, bisa ada macam-macam dan bisa berpengaruh dalam kehidupan, ya. Dan mohon maaf, seseorang yang nekat melakukan kesalahan setelah diterangkan, biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan bagian akhiratnya. Biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan balasan akhiratnya. Lihat dalilnya di Quran surah As-Sajdah.
Pernah dengar ayat ini? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allahu Akbar. Ayat Quran surah 32 ayat 21. Kalau saya tidak keliru ayat 21. Posisinya sebelah kanan paling atas. Kalau mushafnya sama ya. Walanudhiqannahum di lembar yang paling akhir, lembar paling akhir setelah mau selesai paling atasnya. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Perhatikan kalimatnya. Dan kami akan timpakan kepada sementara orang supaya dia sadar, ya, supaya dia sadar hukuman dunianya. Ada orang yang oleh Allah diluruskan di dunia dulu, seperti dihukum, ya, diberikan pelajaran dunianya. Dunal adzabil akbar, bukan siksa yang nanti diberikan saat di akhirat. Allah tangguhkan siksa akhirat, tidak diberikan, ditahan-tahan begini. Diberikan hukuman dunia supaya dialihkan, la'allahum yarji'un, supaya dia kapok dengan itu, kemudian dia taubat. Ya. Dengan taubatnya ini siksa akbar yang ada di akhirat tidak akan diberikan. Ya, tidak akan diberikan. Ini ada dosa-dosa yang saking sayangnya Allah, jangan sampai kamu dihukum saat di akhirat nanti, diberikan jalan keluar. Karena dia diingatkan gak mau dengar, ditampakkan gak mau sadar, maka diuji dengan musibah. Ya, saking sayangnya Allah ditangkap dia. Cara nangkapnya juga polisi lain, ya, seperti dihinakan di masyarakat, ditampilkan, diisolasi. Masya Allah, kurang apa lagi? Kalau sudah diisolasi, ditempatkan di satu tempat, diberikan tausiah, ya, tiap hari dengar tausiah saja, tiap hari dengar ceramah, kemudian dipisahkan dari orang dengan 12 tahun belum sadar juga. Berapa lama yang waktu yang dibutuhkan untuk sadar? Supaya dia tobat dengan menangis, dengan tobat, dengan dirampas yang kelihatannya seperti diambil hartanya, bukan. Itu kamu memang korupsinya 5 miliar. Tapi 5 miliar itu jadi modal masuk ke perut, jadi alat usaha, bertambah, diambil kena TPPU yang diambil 10 miliar. Karena yang haram tadi menyebar. Saking sayangnya Allah, diambil yang 5 miliar, diambil semua yang haramnya 10 miliar diambil. Supaya kamu bersih hidupnya, tobat kamu, yang haram sudah keluar, yang tobat, yang dosanya sudah dihapuskan, tinggal tersisa yang baik-baiknya saja. Tersisa yang baiknya, maka azab yang di atas itu ditangguhkan oleh Allah, maka bisa dihapuskan. Ya. Tapi kalau masih nekat melakukan itu semua, maka boleh jadi bukan hanya siksaan yang ada di dunia, tapi yang di akhirat pun bisa menanti dan bisa menjadi ancaman yang sangat luar biasa. Ya. Nanti satu saat kita akan bahas, kalau nanti sudah tiba pada masanya, ada ayat-ayat yang membahas tentang pacaran. Ya, nanti itu masih panjang. Al-Hujurat surah 49 ayat ke-13 itu. Ya, kita masih di Al-Fatihah, itu pun belum selesai ya. Jadi masih sabar, nanti ayat surah ke-49 kita akan lihat. Jadi ada pacaran versi kamus, ada pacaran dalam dunia realita, ada pacaran menurut budaya, ada pacaran dalam tinjauan hukum agama. Seperti apa itu? Itu keempatnya bisa berbeda. Ya. Bahkan yang paling menarik begini, ternyata kalimat pacaran dalam kamus bahasa Indonesia dan sejarah budaya kita sejak dulu, itu ternyata kalimat itu bermakna positif dulu. Positif itu, ya. Terkait benar dengan makna syar'i itu. Ya. Saya persingkat saja dulu, kalau orang Melayu di Sumatera bagian utara ke sana, kalau suka dengan seseorang, itu nanti yang laki-lakinya akan berdiri pada saat pertengahan rembulan, kemudian dia mencari satu batu, duduk di samping rumah perempuannya, ya, yang dia sukai itu. Lalu dia akan mengumandangkan syair, ya, mengumandangkan syair. Kalau sudah mengumandangkan syair, nanti bapak calon mertuanya akan mengendap-endap dari rumahnya, ya, ke belakang itu supaya tidak mengendap-endapnya, ya, supaya tidak ketahuan dia mengendap-endap. Lalu ditangkap tuh, ketahuan kamu, gitu. Lalu dibalas syairnya, apa yang kamu inginkan, apakah serius dengan anak saya? Kira-kira begitulah. Ya. Setelah dia menyampaikan keseriusannya, jadi itu tradisinya begitu budayanya. Ya. Setelah menyampaikan keseriusannya disetujui, maka yang perempuannya itu akan dipinggit, dipacari. Maksudnya ditandai dengan daun pacar, ya, ditandai dengan daun pacar bahwa dia sudah dilamar oleh laki-laki tadi. Proses itu disebut dengan pacaran. Proses memberikan pacar pada perempuan itu karena sudah dipinang lewat bapaknya. Dia nggak ketemu dengan perempuannya. Dia sampaikan pada bapaknya. Kalau bahasa kita, saya minat dengan anak bapak, tolong terima. Dijawab oleh bapaknya, kamu saya terima kalau kamu serius. Kalau sudah serius, anak perempuannya akan ditandai dengan daun pacar. Ya, maka dipacari dia, dipacari maksudnya ditandai dengan daun pacar, sudah dinyatakan sebagai perempuan yang dipinggit dan diberikan kursus selama 40 hari oleh ibunya menjadi istri yang salihah. Itu asalnya. Jadi kalimat pacaran itu dalam budaya demikian. Dalam kamus pun akan beda. Maka yang jadi salah adalah ketika kalimat itu digunakan dalam konteks pergaulan, keliru dalam prakteknya. Maka berubahlah makna yang positif tadi menjadi makna yang negatif. Ya.
Sehingga dengan perubahan negatif ini biasanya yang terakhir yang dipakai. Yang terakhir yang dipakai. Ya. Nanti lain waktu dibahas kalau ingin lebih dalam ya. Saya kira kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga apa yang kita bahas kesimpulannya bisa kita amalkan dalam keseharian. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali sebelum kita berpisah, satu, syukuri apapun yang telah Allah tetapkan secara total. Ya, bahwa banyak karunia yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, jangan pernah pamrih mensyukuri nikmat Allah. Jangan batasi dengan ruangnya waktu. Ya. Yang ketiga, yakinkan segala kebutuhan kita pasti diberikan oleh Allah. Yakinkan. Ya. Dan yang keempat, supaya Allah terus menambah nikmat dan tidak banyak keluh kesah dalam hidup, tingkatkan amal soleh dan rasakan hidup kita tidak akan lama. Saya mohon maaf kan kemarin tidak sempat hadir karena ada satu situasi yang tidak memungkinkan. Tapi saya mau cerita dengan singkat dan saya akan tutup langsung. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami sakit luar biasa. Jadi di kepala ini Pak, sakitnya itu pusingnya luar biasa. Di pusingnya langsung di kening sebelah sini. Dan itu dari pagi sampai dengan maghrib. Sampai dengan maghrib. Di saya bawa mandi sampai saya cepat-cepat tuh. Ya, saya punya perasaan khawatir jangan-jangan saya meninggal di kamar mandi ini. Ya, karena Rasulullah itu kan waktu mau wafat kan sakit kepala dulu ya. Nah, maka saya rasakan apa? Saya sakit nih. Mungkin saya tiba waktunya. Bisa cepat-cepat. Begitu saya cepat selesai ya, berwudu, selesai semuanya pakai pakaian. Pertama kali yang saya cari, saya minta istri saya sejadah. Saya bilang tolong carikan sejadah. Minta. Sudah saya hamparkan, saya nggak cerita pada istri saya. Saya langsung sujud sebaik yang bisa saya lakukan. Saya sujud. Saya kira apa sekarang saatnya? Saya pasrah saja, sudah. Ternyata masih hidup juga sampai sekarang. Kesimpulan saya, ternyata saya tidak aman. Tidak aman. Ketika kita mempersiapkan diri merasa meninggal pun dalam keadaan sujud, ternyata Allah tidak menghendakinya. Kalau belum tiba waktunya tidak akan terjadi. Ternyata kita tidak aman, Bu, Pak. Harap-harap meninggal dalam keadaan sholat, ternyata saat sholat masih hidup. Ternyata yang tidak diduga-duga saat pergi ke mall itu malaikat maut mengikuti. Saat pergi dalam perjalanan itu malaikat maut mungkin mengikuti. Karena itu pastikan diri kita selalu baik, tingkatkan amal saleh karena satu saat kita pasti akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu semoga Allah menjaga kita semua, menjaga diri dalam kebaikan dan selalu beristighfar kepada Allah dan meningkatkan rasa syukur karena dua hal itu yang menjadikan kualitas ibadah kita lebih baik. Ya. Kalau ada benar itu dari Allah dan Rasulnya, kalau ada kesalahan sebutlah kesalahan saya pribadi, mohon maafkan saya dan tolong catat kalimat saya yang terakhir, tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz-ustaz lain yang lebih baik dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.